Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 oleh saya Siti Wahdah Nur Latifah, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SDN Pasir Jengkol 2, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Berikut penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan guru untuk menciptakan kondisi di mana dapat memperbaiki kesalahan mereka agar terciptanya murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, sehingga merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kita harus memahami kebutuhan yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, guru akan memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi murid secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, sehingga dapat mewujudkan murid yang merdeka. Berikut kasus yang pertama. Arga diberi tanggung jawab sebagai ketua kelas di kelas 4A, dan ini adalah hasil pemilihan dari teman-temannya. Tapi sebagai ketua kelas, Arga justru tidak memperlihatkan sikap yang baik. Namun, Arga sering bermain-main saat belajar, bahkan saat melihat temannya bermain, dia ikut bermain dan tidak mengajak untuk kembali belajar. Berikut skenario kasus 1. Arga, ibu mau tanya, Arga itu di kelas sebagai apa? Ketua kelas. Sebagai ketua kelas. Kalau sebagai ketua kelas harusnya seperti apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau misalkan ada teman-temannya yang main-main, harus diapain? Harus diingetin ya. Diingetin biar apa? Biar nggak bercanda lagi. Biar nggak bercanda lagi. Boleh nggak kalau Arga ikut bercanda? Nggak boleh ya, karena Arga itu sebagai ketua kelas harusnya ngajakin temennya biar nggak bercanda. Suka bercanda tapi ya sekali-kali suka bercanda ya. Oke, ibu tahu setiap orang itu pasti punya kebutuhannya, apalagi anak-anak butuh untuk bercanda, bermain. Tapi kalau misalkan bercanda bermainnya di dalam kelas, bagus atau tidak? Tidak, berarti tidak bagus ya. Nah, kira-kira Arga mau berubah atau tidak? Mau berubah. Dari kapan? Dari sekarang. Dari sekarang, siap berubah. Betul. Oke. Kalau misalkan kita itu ada dulu pernah bikin pertama masuk sekolah keyakinan kelas, kesepakatan kelas bikin? Ingat nggak? Pas pemilihan ketua kelas kita bikin kesepakatan kelas, ingat? Nah, apa salah satu kesepakatan kelas bahwa di kelas itu tidak boleh Bercanda saat belajar. Oke, itu disepakati ya sama semuanya ya? Nah, kalau misalkan dilanggar berarti harus apa? Hukum. Harus dihukum. Iya. Nah, ibu di sini tidak akan menghukum Arga, tetapi mau bikin perjanjian sama Arga biar Arga berubah. Ya. Berarti tadi kata Arga jadi ketua kelas harus gimana? Harus tanggung jawab. Oke, harus ngajakin temennya ke yang Betul. baik-baik, yang betul-betul ya. Jadi Arganya nggak boleh ikut bercanda. Oke, janji mau berubah? Siap? Oke, tos dulu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga. Saya sedang dinasehati oleh Bu Ada karena membuat saya lebih baik. Selanjutnya kasus yang kedua. Nina adalah anggota kelas 4A
dia sering dijaili oleh temannya dan suka dipukul-pukul. Nina dipukul karena tidak memperbolehkan saat ada teman yang memakai penghapusnya. Ternyata teman Nina meminjam penghapus tanpa izin dan akhirnya Nina marah karena tidak bisa menahan emosi. Berikut skenario kasus kedua. Nah, ibu mau tanya, Nina marah sama temennya? Iya. Kenapa marah sama temennya? Soalnya temennya nyebelin sama mukul-mukulin Nina. Gara-gara apa? Gara-gara itu cuman mau minjem penghapus gak diizinin, soalnya dia belum minta izin. Oh, belum minta izin, jadi Nina marah ya? Iya. Oke, ibu tahu. Ibu juga pasti kalau misalkan jadi Nina bakal marah sama temennya karena suka jajailin Nina ya. Tapi menurut Nina kalau misalkan marah itu bagus atau tidak? Tidak. Tidak bagus ya. Jadi harusnya gimana? Harus buat baik ke temennya biar temennya baik ke Nina. Oke, berarti harus baik ya. Nah, oke, kemudian kalau misalkan untuk kedepannya ketika ada temennya yang seperti itu, Nina mau ngapain? Nina kasih tahu sama Nina harus apa dulu kalau minjem? Harus minta izin. Nah, dikasih tahu sama Nina temennya ya, jangan langsung Ambil. langsung ngambil, terus Ninanya juga jangan marah. Kalau sama temen ada yang marah ke Nina atau Nina marah sama temennya, berarti harus saling Maafkan. harus saling memaafkan. Siap Nina mau saling maafkan sama temennya? Siap. Oke, Nina mau berubah nggak jadi anak yang baik? Mau. Oke, mulai dari kapan Nina mau berubah? Bisa. Mulai dari besok. Oke, mulai dari besok berarti Nina harus jadi anak yang baik ya, nggak boleh marah-marah lagi sama temennya ya. Iya. Nina ingat nggak waktu itu kita bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ingat. Ingat, salah satunya ada apa kesepakatan kelasnya? Tidak boleh berantem saat belajar apalagi ya. Nah, itu sudah disepakati semuanya sama kelasnya. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kalau sudah ada kesepakatan harus dijalani. Siap ya, Nina kedepannya akan mulai berubah jadi anak yang Baik. iya, tidak boleh marah-marah lagi ya. Oke, siap? Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina. Saya senang tidak dimarahi oleh Bu Adak karena kesalahan saya. Tapi saya diajak ngobrol dengan baik-baik sama Bu Adak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.